Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses sahabat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan. Semoga saja teman-teman ya di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, dalam 24 jam terakhir ini kalau untuk Bitcoin masih dalam kondisi naik teman-teman ya. Untuk kondisi dalam harga 1 jam juga masih naik gitu teman-teman, 0,14%. Ethereum sama, tapi cuman kalau kita ambil secara struktur 7 hari terakhir teman-teman ya, masih dalam kondisi bearish. Oke, belum ada nilai plusnya, yaitu sekitar 4% untuk Bitcoin, 7% untuk Ethereum, dan tentunya beberapa altcoin juga mengalami hal yang serupa. Untuk XRP ini terjadi koreksi karena kemarin kalau nggak salah ya itu sempat juga nyentuh di area 56 ya teman-teman ya, juga udah lumayan tinggi tapi terkoreksi kembali. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat rekondisinya yang seperti ini gitu ya. Untuk Polygon, Cardano sama Solana ini masih tinggi ya dalam 7 hari terakhir ya, karena memang dalam gugatan. Cuman di sini kita ada sedikit informasi nih buat para Shiba Army. Shiba Army masih berada di rank 18 ya, belum mampu naik lagi karena market cap juga turun gitu teman-teman ya. Mungkin di sini kepanikan orang-orang kemarin membuat pembuangan muatan ya, jadi seperti ini turun gitu. Oke, jadi di tengah rekondisi Shiba yang seperti ini teman-teman, ada sedikit informasi nih. Untuk Shiba sendiri hari ini naik 2,46%, berada di area 68 ya. Udah ada sedikit recover lah daripada di awal-awal beberapa hari yang lalu waktu dibanting ya. Cuman di sini untuk market cap sudah mulai merangkak ya, 2,50%. Untuk volume masih rendah ya teman-teman, berarti tingkat transaksi entah jual entah beli di dalam Shiba ini masih tergolong turun gitu teman-teman ya. Supaya naik ya kita lihat saja nanti. Oke ya. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang teman-teman harus ketahui bersama, bahwasannya langsung kita bahas saja. Nah, jadi di sini teman-teman ya, menurut The Crypto ya, The News Crypto ini, komunitas Shiba terancam saat peluncuran Shibarium diluncurkan. Oke, terancam apa nih? Kita bahas lebih detail ya, biar tahu gitu. Nah, jadi di sini peluncuran mainnet Shibarium memicu harapan tinggi bagi komunitas Shiba. Yes, ya, tanggal rilis Shibarium yang tidak pasti memperkuat antisipasi dan frustasi komunitas. Oke. Jadi kalau kita berbicara peluncuran mainnetnya Shibarium, memang ini salah satu menjadi tonggak ya, tonggak harapan besar bagi komunitas Shiba Inu. Nah, jadi poin keduanya adalah tanggal rilis. Nah, tanggal rilis ini memang membuat kita bertanya-tanya kapan sih mau dirilis ya, nggak ada tanda-tandanya, bulan-bulannya pun kita nggak dikasih tahu, di kuartalnya berapa gitu ya kan. Nah, inilah yang membuat sebagian daripada pemegang Inu ini merasa frustasi karena menunggu hal yang belum jelas kapan gitu ya. Oke, jadi komunitas Shiba Inu dipenuhi dengan kegembiraan saat peluncuran mainnet Shibarium yang sangat dinantikan semakin dekat. Nah, Shibarium jaringan blockchain layer 2 yang dibangun di atas Ethereum menghasilkan harapan yang tinggi di antara anggota komunitasnya. Nah, jadi dari Lucy ini, perwakilan resmi ekosistem Shiba, baru-baru ini memberikan wawasan tentang waktu peluncuran mainnet Shibarium, sambil mengungkapkan keyakinannya bahwa Shibarium tidak mungkin rilis di bulan ini. Oke ya, Shibarium nggak akan rilis di bulan Juni ya, kalau menurut si Lucy teman-teman. Dan dia mengisyaratkan bahwa itu mungkin tiba dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, meski tanggal pastinya masih belum pasti. Oke, 2 hingga 3 bulan ke depan, mungkin ya di kuartal ketiga ya, atau di pertengahan kuartal ketiga bisa juga, atau di akhir gitu teman-teman. Intinya kalau kita mengacu dalam argumen Lucy ini ya, 2 sampai 3 bulan ke depan berarti ini sudah masuk di fase kuartal ketiga gitu teman-teman, karena ini adalah kuartal kedua akhir gitu teman-teman ya. Di bulan ini itu kuartal kedua akhir kalau nggak salah ya. Iya, kuartal kedua akhir, berarti kalau 2 sampai 3 bulan berarti di kuartal ketiga. Oke, nah
Jadi di sini Satoshi Kusama, tokoh misterius di balik proyek Shiba Inu, juga memberikan pembaruan yang menggembirakan tentang kemajuan Shibarium. Nah, sementara tetap samar tentang detailnya, Kusama mengisyaratkan peluncuran pada awal Juli. Nah, kalau kita mengacu pada isyarat daripada Satoshi Kusama, memang di bulan Juli ya teman-teman. Di bulan Juli ini paling lambat kalau kita mengacu pada statement Satoshi Kusama ya, karena waktu dia peluncuran selang 1 bulan mungkin dia bilang ya, paling cepat itu 2 bulan, paling lambat ya mungkin 4 bulan. Nah, 4 bulannya di bulan Juli ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, Juli teman-teman ya, di Juli. Nah, jadi kalau kita memicu dengan statement Satoshi, seharusnya di bulan depan, oke ya. Cuman di sini ya menekan bahwa itu akan menjadi langkah maju signifikan untuk proyek tersebut. Pengumuman ini telah memicu diskusi yang hidup dalam komunitas. Oke, menunggu membawa tol. Nah, bisa dikatakan kalau di dalam dunia perotomotifan atau perjalanan gitu ya, traveling gitu. Oke, Shiba Inu ini masih ngambil rute-rute jalan utama lah, bisa dikatakan gitu, jalan-jalan kotanya gitu ya, belum melewati jalur tol gitu teman-teman. Mungkin ketika Shibarium rilis, nah ini mulai membuat jalur tolnya nanti akan lebih push, itu nggak ada kemacetan ya. Oke. Jadi namun permainan menunggu dampak negatif pada komunitas anjing ini ya, dengan banyak yang mengungkapkan rasa frustasi tentang penundaan tersebut. Netizen di Twitter menggunakan frasa seperti semua bicara tapi tidak ada tindakan untuk menyampaikan pesan tidak pasti mereka. Meski demikian, lelah masyarakat tetap antusias dan terdorong oleh keyakinan bahwa Shibarium akan mengantarkan era baru bagi Shiba Inu. Yes, ya seperti yang saya bilang di awal, Shibarium ini adalah menjadi salah satu tonggak utama untuk membawa harga Shiba bisa naik. Kenapa saya bilang ini adalah tonggak utama? Karena ini adalah suatu teknologi yang ditawarkan oleh Shiba Inu. Oke, teknologi yang ditawarkan oleh Shiba Inu. Di dalam teknologi ini teman-teman ya, itu disematkanlah sistem burn, yang dimana semakin digunakan, semakin ramai penggunanya, semakin meningkat penggunanya, maka di sini akan mempercepat pengurangan supply. Ingat, pengurangan supply ini nggak mengacu pada kenaikan harga ya, cuman untuk mengurangi supply. Nah, pengurangan supply ini bisa berdampak positif dengan kenaikan harga, itu dibarengin dengan permintaan atau demand ya, demand masuk ya, di situ terjadilah volatile di mana harga bisa naik itu teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini tim Shiba Inu meyakinkan masyarakat bahwa Shibarium akan diluncurkan pada waktu terbaik, bertahap dengan pemulihan pasar secara keseluruhan. Nah, kalau kita mengacu dalam statement ini, mungkin nanti ketika keadaan market sudah mulai terlihat, wah ini udah mulai membaik nih ya, dan kasus SEC sama Binance sudah mulai mereda nih, mungkin waktunya kita keluarkan. Cuman yang seperti saya bilang kemarin ya, bahwasanya Shibarium mau diluncurkan sekarang, mau diluncurkan nanti, itu sebenarnya ada plus minusnya. Yang kemarin kita bahas, kalian bisa lihat video yang kemarin ya, itu sama saja ada plus minusnya ya. Kalau diluncurkan sekarang ya kalian bisa lihat dulu lah yang kemarin gitu ya. Oke, sementara itu testnet bernama Papinet telah mencapai tonggak sejarah yang signifikan, di mana melampaui 20 juta transaksi dari 16 juta dompet. Nah, dengan rata-rata waktu transaksi hanya 5 detik, Papinet menampilkan potensi kecepatan dan efisien Shibarium. Nah, seperti yang saya bilang di video kemarin, bahwasanya inilah yang ditawarkan oleh Shibarium ya, di mana dia menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan Ethereum dan efisien daripada biaya Ethereum gitu teman-teman. Jadi ini lebih murah. Nah, seperti itu. Ketika ini sudah mainnet ya, tidak menutup kemungkinan perharinya kalau nggak salah kemarin itu di area 500 ribuan ya, atau di 400 ribu, aku lupa itu teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri per hari transaksi yang ada di Shibarium dalam testnet ini. Nah, bayangkan saja nanti kalau mainnet ya, kalau mainnet mungkin bisa 1 juta transaksi per hari, bisa juga, atau lebih bisa juga, atau kurang bisa juga teman-teman. Tapi kalau mengacu pada
testnetnya mungkin akan lebih tinggi dari testnetnya, itu saya yakin gitu teman-teman. Karena apa, semuanya overall global sudah bisa gunain gitu ya, tergantung adopsinya nanti seperti apa. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.